Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bab tentang menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah dan menyolatinya, menghadiri proses penguburannya, dan tetap sebentar setelah proses penguburan dan tetap berada di kuburan setelah proses penguburan. Itu untuk berdoa, mendoakan si mayit. Babnya cukup panjang judulnya. Sekarang kita memasuki hadis yang ke 901. Qala wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat, "Ya bna Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Kemudian manusia berkata, "Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Wahai Tuhan, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala, "Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu." Ya. Kalimat sebelumnya ditafsirkan dan diperjelas dengan kalimat setelahnya. Ya. Tidakkah engkau sadar, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku yang bernama si fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Dan tidakkah engkau tahu seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau mendapatiku di sisinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Allah mengatakan bahwa dia sakit, ya, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala sakit, karena sakit itu merupakan sifat kekurangan dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari berbagai macam sifat kekurangan, sebagaimana firman-Nya, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun." Ya. Maha suci Tuhan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbul Izzat, Tuhan yang maha mulia, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Jadi yang dimaksud dengan sakit di sini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sakit. Ya, maradu abdin min ibadis salihin. Hamba Allah yang saleh yang sakit. Dan hamba Allah yang saleh, yang beriman dan bertakwa, itu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beriman dan bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu orang-orang yang dicintai Allah, tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, karena mereka dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki alam akhirat, dan mereka tidak bersedih ketika harus meninggalkan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Dimaksud dengan orang-orang yang dicintai Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Nah, oleh sebab itu juga jamaah, terdapat dalam hadis yang lainnya, dalam hadis kudusi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, itu memusuhi orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang kepadanya. Ya, ini juga merupakan warning, peringatan, ya, yang sampai seorang itu memusuhi dan menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, siapapun dia. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dia sakit dan engkau tidak menjengukku. Lalu Allah menjelaskan yang dimaksud. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan itu jatuh sakit? Falam ta'udhu, sementara engkau tidak menjenguknya. Nah, itu yang dimaksud. Ada anjuran ketika ada yang sakit, jenguk. Apalagi dalam satu komunitas, ya, dalam satu masjid, mungkin ada yang nggak hadir, ketahuan nih, di mana ya si fulan? Ditanya, ya, bisa jadi dia sedang sakit. Ketika sudah diketahui sedang sakit, maka dijenguk. Ya. Dan Allah mengatakan di sini, "Ama alimta annak idlau uttahu lawajadtani indah." Tidakkah engkau tahu wahai anak Adam, seandainya engkau jenguk dia, niscaya engkau dapati aku ada di sisinya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan dekatnya orang sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dekatnya orang sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama mengatakan, innal marida hariyun bi ijabati du'ai idza da'a li syakhsin aw da'a alaih. Sungguhnya orang yang sakit, ya, itu doanya mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mendoakan orang lain, ya, dengan kebaikan atau mendoakan orang lain dengan keburukan. Karena orang yang sakit itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, ya. Wa fi hadza dalil ala istihbabi iyadatil marid. Maka hadis ini juga merupakan dalil anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Wa anna Allah Subhanahu wa taala indal maridi wa inda man adah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat pada orang yang sakit dan dekat pula dengan orang yang menjenguknya, menjenguk orang yang sakit. Karena Allah mengatakan, "Nawajadtani indah," niscaya engkau dapati aku ada di sisinya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, istat'amtuka falam tut'imun." Istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi engkau tidak beri makanan. Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh makanan? Tidak. Karena dalam Al-An'am ayat 14 Allah mengatakan, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memberi makan, tidak diberi makan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, nggak butuh hambanya sama sekali. Tapi yang dimaksud di situ adalah ketika ada hamba Allah lainnya membutuhkan makanan, kenapa engkau tidak berbagi? Itu maksudnya. Dan di kalimat selanjutnya, ama innaka law at'amtahu lawajadta dzalika indahu.
Tidakkah engkau tahu wahai anak Adam, jika engkau berbagi makanan, bukankah pahala itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Ya bani Adam, istasqaituka falam taskini. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberinya. Qala ya Rabb kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, bagaimana aku beri minum engkau sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala istasqaka abdi fulan. Itu yang dimaksud. Ada hambaku si fulan kehausan, dia butuh minum. Kemudian minta minum kepadamu. Falam taskihi, tapi engkau tidak mau berbaginya. Ama alimta annak law saqaitahu la wajadta dzalika indi. Ya, tidakkah engkau tahu seandainya engkau beri minum dia, niscaya engkau akan dapati hal itu di sisiku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, hadis ini menunjukkan kepada kita untuk peduli kepada sesama, ya, terutama tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada di sana yang sakit, mungkin ada yang di sana yang lapar atau yang haus. Ini merupakan hal-hal yang mendasar yang harus menjadi perhatian, ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat tidak individualis. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk peduli kepada sesama. Jangan sampai ada yang terlantar, ya, sementara dia berkecukupan, tidak berkekurangan. Ada orang yang ada di dekatnya kekurangan makan, kekurangan minum, bahkan ada yang sakit, sementara dia tidak peduli. Maka yang demikian ini hendaknya tidak dilakukan. Bahkan yang dianjurkan adalah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Qala rahimahullah, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udul marida wa at'imul ja'i' wa fukkul 'ani. Rawahul Bukhari al-'ani al-asir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenguklah orang yang sakit, berbagilah dengan orang yang lapar, dan bebaskanlah budak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Thauban radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Ya. Seorang muslim apabila dia menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa berada di tengah panen raya di surga sampai dia balik. Selama dia menjenguk saudara yang sakit, maka dia berada di tengah panen raya yang ada di jannah, di mana dia dipersilahkan untuk makan apa saja yang ada di situ sampai dia balik. Baik, itu namanya khurfatul jannah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala janaha, rawahu Muslim. Itu hasil panen yang ada di jannah, berbagai macam buah-buahan yang berwarna-warni dan sangat lezat. Ini juga menunjukkan ibadallah keutamaan menjenguk orang yang sakit. Qala rahimahullah an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim di pagi hari, melainkan ada 70.000 malaikat yang bersolawat atasnya. Malaikat yang solawat, bersolawat atas orang itu, orang yang menjenguk
saudaranya yang sakit. Makna salawat malaikat adalah doa-doa baik mereka kepada Allah untuk orang tersebut. Masya Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat bersolawat atasnya sampai sore hari. Itu mendoakan baik dia sampai sore hari. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan seandainya dia menjenguk saudaranya di sore hari, maka 70.000 malaikat selalu mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya panen besar di jannah. Jadi hasil panen di jannah diberikan kepada dia. Nabi itu jarang sakit, ya, jarang sekali sakit. Nah, ketika sakit Jibril datang menjenguknya. Ya, lalu apa yang diucapkan Jibril? Jibril meruqyahnya dan baca Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah, mohon bantuan Allah, aku ruqyah engkau min kulli syai'in yu'tika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfika, dan dari keburukan setiap jiwa yang hatinya buruk, dan dari setiap pandangan buruk, pandangan hasad, ya, Allahu yashfik, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku ruqyah engkau. Ini yang dibaca oleh Jibril, ya, dalam ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai macam model dari ruqyah. Kalimatnya pendek-pendek juga. Insyaallah kita bisa ambil salah satunya saja. Misalnya, ya Allah sembuhkan fulan, misalnya Allahumma shfi fulan, kan mudah ya. Atau la bastahur. Nah, kalimat-kalimat ini biasakan, ya, biasakan terucap ketika kita menyembuh orang yang sakit. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.